Tasya Farasya sepertinya ingin buru-buru mengakhiri biduk rumah tangganya dengan Ahmad Assegaf. Ia seperti berharap jika majelis hakim langsung mengabulkan gugatannya dan memutus cerai. Tentu saja dari tuntutan nafkah cerai yang hanya Rp100 pada Ahmad, seolah ia tak peduli dengan nafkah. Yang ia harapkan adalah sesegera mungkin mengakhiri bahtera. Dan kemarin tanda-tanda itu semakin jelas ketika Tasya tak mau hadir di persidangan cerainya dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Sementara Ahmad tampak hadir sendiri tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Gimana nih Bang hari ini pembuktian Bang? Seperti apa nih? Maaf. Sorry. Oke. Tasya ingin buru-buru menjadi wanita mandiri tanpa ada Ahmad di sisinya lagi. Tasya semakin yakin jika hidup sendiri bisa lebih sukses ketimbang harus bersama dengan Ahmad yang menjadi benalu dalam kehidupannya. Kerja keras Tasya demi meraih pundi-pundi rupiah itu terlihat ketika ia lebih memilih kerja melakoni photoshoot ketimbang harus bertemu dengan Ahmad di persidangan. Dan benarkah selain bisa mengeruk limpahan materi, kerja juga menjadi bagian Tasya untuk cepat melupakan Ahmad? Aku memang selalu gaspol langsung kerja. Terima kasih banyak udah pada diurusin atas perhatiannya semua. Saya coba minta doa dan semuanya untuk kelancaran urusan Tasya. Terima kasih ya. Sepertinya ketidakhadiran Tasya selain tak ada lagi rasa respek kepada Ahmad, ia juga yakin jika persidangan ini akan dimenangkan olehnya. Terbukti tanpa harus dibuka tabir keburukan Ahmad, toh semua itu akhirnya terbongkar juga di persidangan. Yang menarik sebetulnya ini, dalil gugatan kita ini kan sebetulnya bukan masalah rumah, ya kan. Cuma yang dihadirkan ya kita, ini kan haknya dari tergugat. Jadi kalau kami memandangnya alasan-alasan gugatan kami dalam pembuktian ini sebetulnya tidak terbantahkan juga ya. Iya. Karena apa yang kami sampaikan masalah ya ada, ya kita kan sudah sampaikan sedikit lah ya terkait pulang malam dan lain-lain itu malah dibenarkan oleh saksi yang dihadirkan. Jadi sebetulnya kami tidak terlalu bertanya banyak, malah menurut keyakinan kami apa yang disampaikan oleh atau dari pembuktian tergugat pada siang hari ini itu justru memperkuat apa dalil-dalil kami. Sebetulnya itu sih pembuktian dari tergugat. Tadi pada pokoknya biasanya pembuktian ini kan untuk membuktikan kalau dari tergugat dalil sangkalannya. Tadi saksi ada 2 dari pihak tergugat, sebut aja. Saksi ada 2, satu ada sepupunya dari tergugat, satu lagi ada bagian operasional dari pembangunan rumah. Itu sih. Disakiti secara batiniah dan lahiriah oleh Ahmad lantaran uang 23 miliar raib, Tasya benar-benar sudah jengah. Lantas bagaimana pula dengan harta gonogini pernikahan? Benarkah semua harta milik Tasya tanpa ada setitik pun peran dari Ahmad? Lalu bagaimana dengan rumah yang masih dalam tahap pembangunan? Benarkah di persidangan pihak Ahmad mengklaim jika dari pembangunan itu ada keringat dari Ahmad hingga ia menghadirkan saksi dari pihak kontraktor? Bang, hadirkan siapa aja mungkin Bang hari ini Bang? Dan hari ini gimana Bang Ahmad? Ada berapa saksi mungkin Bang? Jadi memang kenapa kami lihat kenapa dari pihak kontraktor itu dihadirkan mungkin mau menerangkan bahwa tidak ada yang dituduhkan. Terlepas dari semua itu, Tasya kini semakin bahagia. Ia seperti tak lagi memikul beban yang berat di pundaknya. Beberapa postingan di laman foto berbaginya juga seolah menyiratkan jika ia sudah siap lahir batin sebagai calon janda berkelas dan mandiri. Capek tapi bahagia ya. Yang penting bersyukur, selalu bersyukur. Di tengah sorotan dan tudingan sebagai ayah yang tak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, Andrew Andika tiba-tiba pamer foto buku nikah di akun media sosial pribadinya bersama dengan Violentina Faif. Dan yang paling mengejutkan adalah background dalam foto itu di sebuah tempat suci, yakni di depan Ka'bah.
Semburat kebahagiaan begitu terpendar di wajah keduanya. Lantas benarkah di tanah para nabi itu, Andrew dan Violentina telah meresmikan hubungannya alias menikah? Entah benar atau tidak keduanya sudah menikah. Namun jika dilihat dari akun Instagram milik Violentina, ia sama sekali tak pamer buku nikah dengan Andrew. Terlepas dari benar atau tidaknya isu pernikahan antara Andrew dan Violentina di Tanah Haram, Tengku Dewi justru terlihat rajin mengunggah penampilan barunya lengkap dengan outfit yang fashionable. Lantas benarkah Dewi mengetahui jika mantan suaminya telah menikah lagi? Lantas seperti apa reaksi Dewi melihat itu semua? Sayangnya, saat tim kami menyambangi kediamannya justru Dewi lebih memilih menghindar dan tak menemui awak media. Mbak Dewi. Mbak Dewi. Meski demikian, lewat unggahan di Instastory-nya, Dewi mengungkap jika ia bahagia melihat mantannya bisa menemukan penggantinya. Andrew dan Tengku Dewi memang tengah bersih tegang ihwal perjanjian nafkah anak. Belum usai soal hak asuh anak, Andrew juga diduga menunggak cicilan mobil hingga mobil itu ditarik dan Tengku Dewi lah yang kembali menerima sial. Alhasil dari semua perhara itu, Dewi pun akhirnya siap menyeret Andrew ke pihak berwajib. Kalau misalnya kasus mobil itu beda cerita. Yang kasus mobil adalah ya pada saat itu gue warga negara asing dan gue tidak bisa membeli aset. Jadi akhirnya gue harus memakai nama orang pada saat itu mantan istri gue untuk membeli mobil. Ya udah, dia mengiyakan, akhirnya oke, semuanya lancar apa segala macam, gue bayar setiap bulan. Tiba-tiba berantem, terus dia kesel, gue nggak tahu kesel karena apa, dan dia bilang ya udah kalau gitu gue nggak mau ada tanggung jawab apa sama sekali sama lo nih, tolong selesaikan urusan segala macam supaya kita berpisah, supaya nggak ada urusan apa sama sekali. Ya udah maunya apa, ya udah mobilnya mau dibalikin, ya silakan kalau misalnya mau dibalikin, bener ya dibalikin, iya dibalikin, ya udah, tapi BI checkingnya jelek nggak apa-apa. Dia bilang nggak apa-apa, nggak masalah, ya udah silakan, akhirnya dibalikin sama dia. Gue balikin ke leasing, ke dealer apa segala macam, udahlah. Untuk pembayarannya langsung di ini dia. Enggak, akhirnya dibalikin aja ke mobil gitu. Tapi selama 8 bulan gue pakai itu mobil, gue tetap membayar bulanan.